Laut Mati adalah sebuah danau garam yang terletak di wilayah Timur Tengah, di perbatasan antara Israel, Yordania, dan Palestina. Laut Mati dikenal sebagai salah satu badan air paling asin di dunia dan juga merupakan titik terendah di daratan bumi dengan permukaannya sekitar 430 meter di bawah permukaan laut. Kalian tahu nggak apa itu Laut Mati? Jadi Laut Mati itu adalah Laut Mati bukanlah laut sejati, melainkan sebuah danau endoreik, yaitu danau yang tidak memiliki aliran keluar ke lautan atau badan air lainnya. Hal ini menyebabkan mineral dan garam yang terakumulasi di danau ini tidak dapat mengalir kemana-mana dan tetap terakumulasi seiring waktu. Salinasi tinggi. Konsentrasi garam di Laut Mati sangat tinggi, mencapai lebih dari 30%, yang membuat airnya sangat asin dibandingkan dengan lautan biasa yang memiliki salinitas sekitar 3,5%. Kepadatan air. Karena tingginya konsentrasi garam, kepadatan air Laut Mati sangat tinggi, memungkinkan orang untuk mengapung dengan sangat mudah. Biodiversitas terbatas. Karena salinitasnya yang ekstrim, hanya sedikit organisme yang dapat bertahan hidup di sini, terutama mikroorganisme seperti bakteri halofil. Bagaimana Laut Mati terbentuk? Proses pembentukan Laut Mati melibatkan beberapa faktor geologis dan iklim. Pergeseran tektonik. Laut Mati terletak di lembah Rif Afrika Timur, sebuah zona geologis aktif di mana kerak bumi mengalami pergeseran dan penurunan. Proses ini menyebabkan terbentuknya cekungan yang kemudian menjadi danau. Pengendapan garam. Danau ini memiliki sistem aliran masuk tetapi tidak memiliki aliran keluar. Sungai seperti Sungai Jordan membawa air yang mengandung mineral dan garam ke Laut Mati. Karena danau ini tidak memiliki aliran keluar, air yang menguap dari permukaan meninggalkan garam dan mineral di danau. Evaporasi tinggi. Iklim di sekitar Laut Mati sangat kering dan panas. Curah hujan yang rendah dan suhu tinggi menyebabkan tingkat penguapan yang sangat tinggi. Proses ini mempercepat pengendapan garam dan mineral di danau. Pengaruh aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pengambilan air dari Sungai Yordan untuk keperluan pertanian dan industri, serta pembangunan infrastruktur telah menyebabkan penurunan signifikan dalam level air Laut Mati. Pengambilan air ini mengurangi aliran masuk air ke danau yang memperparah kondisi salinitas dan penurunan permukaan danau. Dampak lingkungan dan ekonomi. Lingkungan. Penurunan permukaan Laut Mati berdampak pada ekosistem lokal dan menyebabkan pembentukan sinkhole, lubang-lubang besar yang terbentuk karena penurunan permukaan tanah. Laut Mati terkenal dengan produk-produk mineralnya seperti garam dan lumpur yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena manfaat kesehatan dan kosmetik. Laut Mati merupakan contoh unik dari danau garam yang terbentuk melalui kombinasi proses geologis dan iklim yang kompleks. Ketiadaan aliran keluar, tinggi salinitas, dan pengaruh aktivitas manusia berperan besar dalam membentuk dan mempertahankan karakteristik unik Laut Mati. Saat ini tantangan bagi kawasan ini termasuk pengelolaan sumber daya air dan upaya konservasi untuk melindungi keanekaragaman ekologis dan ekonomi yang bergantung pada danau tersebut. Mengapa Laut Mati disebut Laut Mati? Laut Mati disebut Laut Mati sejak era Romawi oleh orang-orang Yudea. Karena air Laut Mati tidak memungkinkan semua bentuk kehidupan, baik tanaman atau makhluk hidup. Di masa lalu ketika Sungai Yordan mengalir ke selatan dari Danau Galilea di musim hujan, alang-alang dan ikan tersapu oleh aliran sungai ke Laut Mati yang airnya sangat asin. Ikan maupun ganggang tidak dapat bertahan hidup di air yang hampir 10 kali lebih asin daripada kebanyakan samudera. Dengan kata lain, Laut Mati seperti jebakan maut bagi makhluk hidup. Awalnya Laut Mati dikenal sebagai laut asin yang disebutkan di kitab-kitab Ibrani, Hebrew Scriptures, tepatnya dari The Book of Genesis through to the Prophet dan tulisan-tulisan selanjutnya. Disebut laut asin karena karakter Laut Mati yang unik, yaitu kandungan garamnya yang sangat tinggi, sehingga menjadi sumber garam batu dan garam laut. Di era Romawi terakhir, garam adalah komoditas yang sangat dihargai dan dikontrol ketat melebihi emas atau perak.
Tentara Romawi dibayar dengan garam, bukan dengan mata uang keras. Nama garam dalam bahasa Inggris salt berasal dari kata Latin sal yang membentuk dasar kata salary yang artinya gaji. Mengapa Laut Mati airnya sangat asin? Laut Mati terkenal sebagai salah satu badan air yang paling asin di dunia dan hipersalin terdalam di dunia. Mengapa Laut Mati salinitasnya menjadi tinggi? Laut Mati adalah terminal untuk aliran hujan dan air permukaan. Artinya, air mengalir ke dalam Laut Mati tetapi tidak mengalir keluar. Air yang masuk ke Laut Mati tidak memiliki jalan keluar tetapi terperangkap hingga menguap akibat suhu musim panas dan kondisi iklim yang kering. Sepanjang tahun menyebabkan hilangnya banyak air karena penguapan. Air di Laut Mati kehilangan kandungan H2O selama 65.000 tahun sehingga mineral semakin terkonsentrasi dan garam semakin menonjol. Tingkat salinitas Laut Mati mendekati 35%. Laut Mati menjadi salah satu danau paling asin di planet Bumi. Buat yang belum tahu nih, ternyata Laut Mati umurnya udah 3 juta tahun lebih loh. Menariknya, semakin bergantinya tahun, ukurannya pun berubah. Saat ini sih panjangnya 31 mil dan lebarnya 9 mil. Diperkirakan tahun ini berisi sekitar 40 miliar galon air. Setelah diukur, permukaan airnya mencapai sekitar 430 meter atau lebih dari 1000 kaki di bawah permukaan laut. Kondisi itu membuat Laut Mati menjadi tempat terendah di permukaan bumi. Bahkan dalam sebuah laporan 2018 oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel, tingkat penurunannya 1,2 meter per tahun. Penurunan atau penyusutan air Laut Mati tadi yang terus-menerus mendapat perhatian para peneliti. Seperti salah satu profesor dari Universitas Yordania sampai Jerman yang mencari tahu penyebab penyusutan air Laut Mati ini. Menurut penelitiannya, penyebab utama adalah karena pengalihan air dari Sungai Yordan. Berdasarkan info yang didapat, Laut Mati itu dulunya terima sekitar 200 juta meter kubik air per tahun, tapi Israel udah mengalihkan hulunya. Terus air dari Yordania dan Suriah juga udah beralih dari Laut Mati. Wah, jadinya jumlah air di Laut Mati berkurang banget, gak sampai 100 juta meter kubik. Jadi gini, saat air surut muncul lubang-lubang yang bisa terus meningkat jumlahnya. Lubang-lubang ini munculnya tiba-tiba dan gak bisa diprediksi kemunculannya. Nah, kondisi ini yang membuat bahaya orang di sekitar Laut Mati. Apalagi kalau ada penduduk yang berniat melakukan pembangunan di tanah daerah ini. Pembangunannya bisa ambruk dan gagal. Asal-usul nama Laut Mati. Walaupun namanya agak horor, tapi kalau dilihat dari tempatnya dan review orang-orang yang sudah pernah ke sana sih, tempatnya menarik banget, gak seram sama sekali dan wajib dikunjungi. Nah, kalau gitu kenapa dinamakan Laut Mati ya? Laut Mati adalah salah satu perairan terasin di dunia. Dulunya memang tempat ini dinamakan Laut Asin, tapi semakin berjalannya waktu karena tempat ini punya salinitas atau kadar garam yang ekstrim. Jadi makhluk hidup gak ada yang bisa bertahan hidup, termasuk ikan asin pun ogah hidup di Laut Mati. Bahkan dulu di tahun 2011 salinitas mencapai 30,2%. Ini artinya 9,6 kali lebih asin daripada lautan. Karena hal itulah maka tempat ini dinamakan dengan Laut Mati. Makhluk hidup yang tinggal di Laut Mati. Oh iya, ada fakta seru nih. Walaupun katanya gak ada yang bisa bertahan hidup di Laut Mati, baik hewan, tumbuhan maupun manusia, tapi menurut ilmuwan masih ada kok kehidupan di Laut Mati. Salah satunya Halobacterium salinarum, yaitu mikroorganisme yang sanggup hidup di tempat dengan kadar garam ekstrim. Wajib diketahui nih, Halobacterium salinarum ini adalah anggota dari domain Archaea. Hal itu karena Halobacterium salinarum gak punya peptidoglikan di dinding selnya. Menariknya, Halobacterium salinarum bisa bertahan hidup di ruangan tanpa oksigen sekalipun. Karena dalam proses fotosintesisnya, mereka menggunakan protein dalam membran plasmanya. Jadi itu dia guys, semua fakta seru dan organisme hebat yang bisa hidup di Laut Mati.
Gimana? Seru banget kan? Kamu bisa banget nih masukin Laut Mati ke daftar liburan kamu berikutnya. Pesan dari aku, kalau kamu ke Laut Mati nanti harus tetap berhati-hati ya. Karena kalau kamu sampai terjatuh atau meminum airnya, itu bisa jadi kondisi yang sangat berbahaya, bahkan sampai fatal.